qiyami lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana meyakini terhadap sifat qidamnya Allah subhanahu wa ta'ala? Jawab, huwa an na'taqida anna Allah qadimun, yaitu bahwa kita meyakini seyakin-yakinnya sesungguhnya Allah itu zat yang qadim, yakni annahu mawjudun qabla kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu ada sebelum adanya segala sesuatu. Wa annahu lam yakun ma'duman fi waqtin minal awqat, dan bahwasanya Allah itu tidaklah ia tidak ada dalam satu waktu daripada waktu-waktu. Wa anna wujudahu laysa lahu awal, dan sesungguhnya adanya Allah tidak ada permulaan baginya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan membahas sifat qidam. Sifat yang kedua daripada 20 sifat wajibnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang bertanya kepada kita, bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat qidam? Qidam itu saudara bahasa Arab. Bahasa petukangan selatannya sedia. Bahasa Melayunya sedia. Apa itu sedia? Sedia itu sedari dulu sudah ada. Sedari dulu sudah ada. Apa itu sedari dulu sudah ada? Adanya Allah tidak ada permulaan. Adanya Allah tidak ada permulaan. Tidak ada awal bagi adanya Allah. Itu qidam. Sehingga kalau pakai bahasa gampang dari ngaji yang udah kelewat, ada yang nanya sama kita, apakah Allah itu ada? Jawaban kita wujud. Jawaban kita, apakah Allah itu ada? Jawaban kita wujud. Timbul pertanyaan, sejak kapan Allah itu ada? Jawabannya qidam. Sedari dulu sudah ada. Sedari dulu sudah ada. Sehingga wajib menurut akal Allah subhanahu wa ta'ala bersifat qidam. Akal sehat tidak terima jika Allah itu tidak bersifat qidam. Sulit akal menerima bila Allah itu tidak bersifat qidam. Qidam ini ada lawanannya. Lawanan qidam hudus. Lawanan qidam hudus. Hudus itu bahasa Indonesianya baru. Baru itu adanya berpermulaan. Maka kita ini sifatnya hudus. Apa hudus? Baru. Apa baru? Adanya berpermulaan. Dulunya tidak ada. Karena kita dulunya tidak ada, ketika ada disebut baru. Baru itu bahasa Arabnya hudus. Kita nggak punya sifat qidam, nggak punya.
Kidam yang ada di makhluk itu baru zamani. Komputer Pentium 3 dengan Pentium 4 baruan 4. 3 sama 2 baruan 3. Enggak mungkin baru juga, dulu juga. Hakikatnya adanya, ada mulanya. Itu bukan kidam yang dimaksud pada kajian kita. Dari mana kita tahu Allah bersifat kidam? Yang pertama dari akal. Akal dulu. Karena sebagaimana pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa ngaji tauhid ini enggak umum, khusus. Ngaji tauhid ini tidak umum. Khusus untuk siapa? Yang punya akal saja. Yang punya akal. Yang merasa enggak punya akal boleh pulang duluan. Emang ini mah buat yang punya akal. Dari mana kita tahu Allah itu bersifat kidam? Kata akal, andai sekiranya Tuhan itu tidak punya kidam, berarti yang dia punya lawanannya, yaitu hudus, baru. Kalau Tuhan itu baru, berarti ada permulaannya. Adanya berawal dari tidak ada. Kalau Tuhan itu adanya, ada permulaannya, berarti Tuhan kayak kita. Karena kita ini adanya ada permulaannya. Sejak kapan kita ada? Sejak lahir. Jadi di rahim ibu kita nggak ada. Sejak kapan kita ada? Iya, sejak ada di rahim ibu kita, kita disebut ada. Begitu. Dulunya nggak ada. Kalau Tuhan itu adanya berpermulaan kayak kita. Kalau kayak kita berarti Tuhan lemah. Tidak bisa mengadakan yang belum ada dan nggak bisa meniadakan yang ada. Karena lemah adalah sifat si baru. Kita ini namanya hadis, hawadis, makhluk. Makhluk itu sifatnya lemah. Makhluk itu sifatnya lemah. Sebab dia adanya berpermulaan. Kita ini sifatnya lemah. Dari mana kita tahu bahwa kita orang ini lemah? Banyak hajat-hajat yang di hati yang belum kesampaian. Ini di hatinya punya kepengenan enggak? Ini yang ngaji nih. Di hatinya punya kepengenan enggak? Hah? A punya, B tidak. C banyak enggak ada. Ini perhatiin nih. Ini yang ngaji ini di hatinya punya kepengenan apa enggak? Punya. Banyak apa dikit? Banyak. Yang udah hasil sama yang belum, banyak mana? Banyak yang belum. Itu udah pasti. Banyak yang belum. Contohnya, banyak orang miskin. Padahal semua kita pengen kaya. Ini yang ngaji nih, saya mau tanya. Pengen kaya, pengen miskin? Kayaknya yang diam-diam nih pengen miskin. Manjur bisa kalau di masjid tuh. Ini yang ngaji nih, pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Pengen kaya. Udah kaya belum? Belum. Kan maka baru pengen. Kalau pengen makan, udah makan belum? Ya belum. Bener nggak? Belum. Gitu.
banyak orang yang masuk rumah sakit, padahal semua orang pengen sehat. Benar nggak? Ada nggak yang ngaji yang pengen sakit? Oh, nggak ada. Itu menunjukkan kita lemah. Kita lemah. Karena itu Tuhan tidak seperti kita. Tuhan tidak lemah. Tuhan tidak seperti kita. Tuhan tidak baru. Tidak baru. Kalau tidak baru, Tuhan itu sifatnya kidam. Nabi Isa yang disembah oleh orang non-muslim, Nabi Isa sama ibunya duluan siapa? Hah? Duluan ibunya. Nabi Isa dari dulu apa baru? Baru. Nabi Isa punya sifat kidam enggak? Kenapa Nabi Isa enggak punya sifat kidam? Hah? Ada? Bukan Tuhan. Bukan. Selain Tuhan kagak ada yang punya sifat kidam. Baru sifatnya. Hudus. Kita ini makhluk. Sifat kita baru. Kalau sekiranya Allah itu baru, berarti Allah ada mulanya. Kalau Allah ada mulanya, timbul pertanyaan, sejak kapan Tuhan ada? Berapa tahun adanya? Kan begitu kalau barang baru. Begitu, barang baru. Dan tidak ada pertanyaan waktu buat Tuhan. Karena sifatnya kidam. Dalam Al-Quran, surat Al-Hadid, Allah jelaskan, huwal awwal. Dialah Allah yang adanya tidak berpermulaan. Sedari dulu sudah ada. Selain Allah semuanya yang kidam cuman Allah. Selain Allah tidak punya sifat kidam. Selain Allah tidak punya sifat. Yang punya sifat kidam adalah Tuhan. Selain Tuhan nggak punya sifat kidam. Karena itu jangan disembah. Yang disembah hanya Tuhan. Sebab dia punya sifat kidam. Namanya Allah. Namanya Allah. Karena itu kata kitab kita, kalau ada yang nanya, bagaimana cara kita meyakini Allah bersifat kidam? Tanemin di hati, Allah itu ada sebelum ada apa-apa. Kana Allah walam yakun syai'an qabla. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imam Bukhari diriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW ketika ditanya, sejak kapan Allah ada? Kata Nabi, kana Allah walam yakun syai'an qabla. Allah udah ada sebelum ada apa-apa. Dia pencipta segalanya. Segalanya adalah ciptaannya. Di jagat raya yang ada cuma dua. Satu pencipta yang punya sifat kidam, selain dia ciptaan. Jangan menyembah ciptaan. Karena baru. Bumi baru. Tapi dulu dibanding kita, iya, itu namanya zamani. Tapi hakikatnya bumi dulunya tidak ada. Ada permulaannya. Jadi kita orang nih, ingetin nih, kalau ngaji tauhid itu ngaji hidup. Bakalan seneng hidup kita. Kita orang ini baru. Dulunya nggak ada. Baru disebut ada saat kita ada di rahim ibu kita. Itu baru kita disebut ada. Karena kita ini baru, berarti kita kudu terima kasih sama yang membaharukan. Karena kita ini baru,
kudu terima kasih ama yang ngadain. Wong dulunya kita tidak ada. Dulunya kita tidak ada. Maka kita orang dikasih nikmat dua oleh Allah. Yang pertama namanya nikmatul ijad. Yang kedua namanya nikmatul imdad. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, ni'matani ma kharaja mawjudun minhuma wala budda likulli mukawwanin anhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ada dua nikmat yang mana makhluk enggak bakalan lepas dari dua ini. Yang pertama dikasih nikmat oleh Allah namanya nikmatul ijad. Nikmat diadakan yang tadinya kagak ada. Udah ada, enggak asal ada. Tapi dikasih imdad, nikmat-nikmat sokongan-sokongan yang lainnya. Allah bisa aja cipta kita jadi ayam. Bisa enggak? Tapi kita dipilih jadi manusia. Itu udah nikmat besar. Jadi manusia dikasih akal, boleh aja kita nggak dikasih akal, boleh aja. Semuanya. Tapi Allah kasih kita nikmat kayak begini. Itu adalah nikmat besar. Maka ngaji kita kalau mau disimpulin pertama, wajib menurut akal. Allah bersifat kidam. Akal sehat tidak terima jika Tuhan tidak punya sifat kidam. Kedua, wajib menurut agama bagi orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah bersifat kidam. Tanemin di hati kita dengan keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat bahwa Allah sedari dulu sudah ada. Sehingga kita dulunya tidak ada. Adanya kita disebut baru. Kita baru. Apa baru? Adanya diawali dengan tidak ada. Setiap yang adanya diawali dengan tidak ada disebut baru. Dan kita namanya disebut makhluk baru. Lalu kalau kita udah yakin Allah sifatnya kidam, muncul keyakinan di hati kita ini baru, keyakinan itu memunculkan cahaya. Sebab sifat Allah kalau dipelajari akan mengeluarkan seter, akan mengeluarkan cahaya yang terhujam dalam hati. Sifat Allah. Maka bagi orang yang yakin Allah bersifat kidam, muncul cahaya di hati namanya kesyukuran. Muncul cahaya di hati namanya terima kasih. Dan sudah menjadi tabiat manusia. Manusia itu punya karakter terima kasih kepada yang baik sama dia. Yang baik sama dia. Dia terima kasih. Ini orang udah nolongin kita jadi menteri. Apa maunya kita tolongin. Itu manusia. Manusia. Kata Nabi, jubbilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati itu diberikan karakter akan demen ama yang baik ama dia.
Itu udah begitu karakternya. Hati itu diberikan karakter akan demen ama yang baik ama dia. Hati. Maka orang yang belajar tauhid kudu faham, tidak ada yang paling baik ama kita selain Allah. Tidak ada yang paling baik banget ama kita selain yang punya sifat kidam. Kita dikasih nikmat hudus, nikmatul ijad, dicipta dari tadinya tidak ada menuju bukan dicipta doang, tapi diopenin, namanya nikmatul imdad. Diopenin, kasih hidayah, kasih rezeki, kasih segala macam, itu kita. Maka kita kudu terima kasih ama yang baik ama kita. Andai di petukangan ada pembantu, saat dia tidur dijagain ama majikannya. Lagi tidur ama majikan, diapain? Dijagain, dikipasin. Lagi tidurnya tuh pembantu, dijagain, takut kenapa-kenapa. Majikannya yang jagain. Kira-kira di petukangan ada nggak yang kayak begitu? Saya mau nanya, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Barangkali dulu-dulu ada orang dongeng di gardu, ada loh pembantu waktu tidurnya dikipasin, dijagain sama majikannya. Pernah denger nggak? Nggak pernah denger ya. Andai ada, kalau nggak pernah denger, takut nggak pernah denger doang. Berarti jarang buka medsos ini. Andai ada pembantu tidurnya dijagain sama majikan, andai ada, itu kira-kira pembantu luar biasa nggak? Pembantu luar biasa nggak? Andai orangnya kita tidur, ada bos jagain kita, kita ini luar biasa nggak? Luar biasa. Kita sama bos model begitu tuh kudunya nurut apa kagak? Andai kita nggak nurut sama bos, yang kita tidur dia jagain, itu orang model begini pembantu apa namanya? Pembantu apa namanya? Kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Kenapa kurang ajar? Hah? Enggak terima kasih. Dan itu orangnya kita. Orangnya kita. Istri kita yang katanya waktu itu janji di bawah pohon pisang. Bang, pokoknya eneng sehidup semati. Begitu janjinya di bawah pohon pisang. Tapi bohong. Waktu kita tidur, dia juga tidur. Kagak jagain kita. Jadi waktu kita tidur tuh semut kagak masuk di kuping kita. Enggak masuk waktu kita tidur. Ada yang jagain enggak? Ada yang jagain enggak? Siapa yang jagain? Allah. Majikan kita. Enggak ada tuh semut yang masuk di kuping kita waktu kita tidur. Mulut kita tuh yang waktu tidur ngorok, ngiler juga. Mulutnya nganga. Kecoa enggak masuk di mulut kita. Andai masuk bisa, tapi ada yang jagain. Kagak boleh. Ada yang jagain enggak? Siapa yang jagain? Allah. Allah jagain kuping kita.
Enggak boleh semut masuk. Kalau kita enggak nurut sama Allah, kebangetan. Kalau kita enggak ibadah, orang paling bodohnya orang. Enggak ngerti terima kasih. Enggak ngerti. Betapa yang punya sifat kidam, baiknya luar biasa sama dia. Lalu dia enggak sholat 5 waktu. Enggak puasa Ramadan. Enggak mau ngaji. Waduh. Ini orang tidak mengerti terima kasih. Sama yang baik sama dirinya. Dan tidak ada yang paling baik sama kita selain yang punya sifat kidam. Tidak ada yang paling sayang sama kita selain Allah. Kita tidur dijagain, Allah lindungi. Padahal tidurnya baca doa juga kagak. Tapi Allah jaga. Apa enggak baik? Kalau kita benar-benar punya hati yang bening, terima kasih kita sama Allah yang udah jagain kita. Kata Imam Ghazali, fala takunanna aqalla minal qalb. Anda jangan ampe kalah dengan anjing. Orang yang udah ngaji sama sifat kidam jangan ampe kalah sama anjing. Anjing binatang yang kagak ada akalnya. Akalnya orang punya anjing. Tapi anjing mengerti berterima kasih. Ada orang punya anjing. Dia kasih makan pagi, kasih makan. Siang, kasih makan. Malam, kasih makan. Kalau sakit, dibawa ke dokter hewan. Pagi, siang, malam, kasih makan terus. 3 bulan. 3 bulan. Kasih makan. Kira-kira. Tuh anjing yang dikasih makan 3 bulan. Nurut nggak sama yang ngasih makan? Nurut nggak? Kenapa dia nurut? Mengerti terima kasih. Anjing. Kalau pakai bahasa kata-kata tuh kata anjing. Ini orang udah baik sama gue. Kata anjing. Dia ngasih makan sama gue. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam 3 bulan. Sudah sewajarnya. Gua nurut sama dia. Habis dia baik banget sama gua. Maka anjing disuruh go, jalan. Stop, berhenti. Mengerti terima kasih. Dan saudara, kita orang. Allah ngasih makan kita. Sampai nih malam. Udah berapa bulan? Yang jujur nih. Udah berapa bulan? Hah? Udah berbulan-bulan. Dan udah bertahun-tahun. Ada yang malam ini udah 70 tahun kasih makan sama Allah. Ada yang malam ini 60 tahun Allah kasih makan. Ada yang malam 50 tahun Allah kasih makan. Ada yang di malam 40 tahun Allah kasih makan. Dari yang ngaji nih, ada yang 30 tahun. Ada yang 20 tahun. Bila anjing kasih makan 3 bulan nurut sama yang ngasih makan. Padahal nggak ada akalnya. Nggak belajar tauhid. Maka bila kita nggak nurut sama Allah yang udah ngasih makan bertahun-tahun, nggak mengerti tauhid, nggak mengerti terima kasih. Derajatnya sama anjing masih muliaan anjing. Bila anjing aja nurut sama yang ngasih makan, bukankah Allah udah ngasih makan kita? Bukan 3 bulan. Dari dulu Corona dibombardir sampai detik ini kita masih hidup. Masih makan. Ini yang ngaji nih. Masih makan nggak? Berapa kali?
Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Udah termasuk bakso belum? Mie ayam? Belum. Siomay? Batagor? Itu sebelum orang susah. Kalau tidak terima kasih sama Allah, kelewatan. Kalau dia nggak sholat, kebangtan. Sama anjing masih muliaan anjing. Karena ngerti terima kasih sama yang baik sama dia. Dan kita kudu terima kasih sama Allah. Sampai di malam Allah masih kita kasih kita hidup. Padahal kita mata kita antara lihat Quran sama lihat WA, banyakan mana? Kalau Allah kayak kita manusia yang model begini kasih buta aja. Buat apa matanya nggak digunakan buat syukur? Tapi Allah enggak. Ini hambaku. Kali aja dia mau bersyukur. Besok lusa mau ngintip Quran. Begitulah Allah hebatnya sama kita. Kalau kita enggak merenungi ini, kelewatan. Mata kita dikasih mata, dikasih mulut, hanya digunakan buat ngomel-ngomel aja, baca sholawat aja enggak. Baca Quran aja enggak mau. Zikir aja enggak mau. Ngomel aja dia mau. Hamba model apa yang kayak begini enggak ngaji sifat kidam dia? Enggak mengerti dirinya sebagai hamba. Begitu banyak nikmat yang Tuhan berikan sama dia, tidak mengerti bersyukur. Enggak mengerti berterima kasih. Padahal nikmat demi nikmat Tuhan berikan. Andai beli oksigen berapa harganya? Andai kita disuruh beli jantung, berapa harganya cangkok jantung? Andai kita perlu infus darah, berapa harganya darah? Berapa harganya kaki? Berapa harganya mata kalau beli? Miliaran. Enggak kebayar. Tapi gratis, tis Tuhan kasih. Lalu kita tidak terima kasih sama dia. Ini hamba yang enggak benar. Enggak mengerti Tuhan dia. Enggak mengerti kalau dirinya enggak punya sifat kidam. Enggak mengerti dirinya adalah makhluk baru yang diadakan oleh Allah yang bersifat kidam. Hendak mengerti bersyukur. Kalaulah kayak orang-orang cuci darah, berapa ongkosnya? Tapi Tuhan enggak, darah masih ngalir gratis. Lalu enggak mau ngaji, enggak mau sholat. Mau ngapain hidup? Masa dikasih akal enggak ngerti berterima kasih? Anjing aja mengerti terima kasih. Masa kita enggak ngerti terima kasih sama Allah? Maka ngaji sifat kidam mesti memunculkan kesyukuran di dalam hati. Terima kasih ya Allah, Kau berikan aku hidup. Hidup ini anugerah. Duit banyak atau dikit enggak penting, yang penting hidup. Kalau hidup mesti bakal banyak rezeki. Kita harus ibadah. Ibadah karena kesyukuran, bukan karena kebutuhan. Jangan dikata kita zikir karena kebutuhan. Gua enggak butuh, duitnya banyak, berhenti. Salat duha karena hajat. Karena enggak hajat, dagangan laris, enggak salat duha. Bukan sebagai wujud kesyukuran. Kalau orang syukur, makin dia banyak ibadah. Karena dia yakin dengan syukur, maka dia akan terus ditambahi nikmat. Maka orang yang mengerti sifat kidam, dia pandai bersyukur kepada Allah atas diberi banyak nikmat, yang diantara nikmat yang terbesar adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat jadi seorang muslim itu nikmat besar. Andai tidak ada nikmat sama sekali sama kita selain terlahir sebagai muslim, sudah cukup untuk kita bersyukur kepada Allah. Sebagai muslim,
Sebab andai seorang anak manusia diberi dunia dan isi-isinya, tapi iman Islam enggak diberi, celaka dia punya hidup. Tapi andai orang diberi iman Islam tapi enggak beri di dunia, enggak mengapa, sengsara sebentarlah di dunia, paling 60 tahun, habis itu mati, senang nanti di akhirat. Maka orang yang ngaji sifat kidam kudu bersyukur sama Allah. Jangan sampai kalah dengan anjing. Syukur itu harus mengerti tentang nikmat. Syukur itu harus mengerti tentang sang pemberi nikmat. Syukur itu harus gembira dengan nikmat yang diberikan. Syukur itu adalah harus mengimplementasikan nikmat untuk ketaatan kepadanya. Allah berikan kita rezeki biar kita dekat sama Allah, bukan biar kita asik dengan dunia. Allah beri kita dunia, jadikan dunia media jembatan dekat dengan Allah. Jangan kita dijadikan jauh dengan Allah. Mintalah rezeki yang banyak, silahkan untuk bisa ziarah ke Rasulullah, untuk bisa ziarah ke Baitullah, untuk bisa berzakat, untuk bisa nyantuni yatim, ribuan yatim, untuk bangun masjid, silahkan. Jadikan dunia media penghantar dekat dengan Allah. Jangan sampai setiap ada kotak Jumat lewat pura-pura merem. Udah lewat melek. Mana yang kayak begitu tuh, ngaji juga orangnya malam ini. Oh enggak, itu suudon. Ini orang baik-baik semuanya. Saudara, syukur sama Allah. Terima kasih ya Rabb. Ucapin nama kita. Jangan enggak. Ayo sama-sama saya bimbing malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu ya Allah. Lakal hamdu ya Rabbi. Lakal hamdu ya hasbi. Ala hadhihin ni'mah. Ya Allah, terima kasihku kepadamu atas diberi nikmat ijad, nikmat dicipta. Dari tadinya tidak ada, sekarang saya ada. Terima kasih ya Allah, saya menjadi manusia. Terima kasih ya Allah, saya menjadi manusia muslim. Terima kasih ya Allah, saya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Terima kasih ya Allah, saya masih diberi makan. Ya Allah, maafkan kami atas kekhilafan kami dalam mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, hujamkan di hati kami kesyukuran atas nikmat ijad dan nikmat imdad yang diberikan. Amin. Begitu saudara. Makasih sama Allah. Jangan ngeluh mulu hidup. Hidup ngeluh mulu. Karena kita lebih senang membandingkan kita dengan tetangga kita. Sehingga nikmat yang Allah berikan sampai ni hari enggak kelihatan sama kita. Padahal masih sampai hari ini masih hidup, masih menghirup udara segar, masih bisa tidur, itu juga nikmat. Masih bisa makan, itu juga nikmat. Mau ngapain hidup kalau enggak mau bersyukur sama Allah? Mau ngeluh terus, banyakin ibadah. Dulu duit kita banyak, masih kerja, belum pensiun. Kelayar keluyur, ke puncak, ke Bali, ke puncak, ke Bali, ke Anyer. Berapa duit yang udah dibuang buat hal yang sia-sia. Balik mulai malam hari ini. Ada santunan yatim, bantu. Ada maulid, bantu. Buat apa? Ngegantiin duit yang kita buang sia-sia. Begitu banyak. Dulu badan kita masih keker, tapi jauh dengan masjid, jauh dengan majlis ilmu. Sekarang udah loyo, udah pakai tongkat kita. Balik sama Allah, sadari kita sebagai hambanya yang tak berdaya, yang diberi nikmat ijad
diberi nikmat imdad, kita gunakan dengan sisa-sisa tenaga yang ada untuk ibadah kepada Allah, untuk muji-muji Allah, untuk bersolawat kepada Rasulullah. Pikirin nasib kita ke depan, nggak usah pikirin nasib kita. Pikirin ke depan ini, bagaimana ini pertanggungjawaban nikmat. Sumalatus alunna yauma idin anin naim. Allah bakal minta pertanggungjawaban nikmat. Gua kasih mata amal lu. Buat apa itu mata? Berikan kesempatan mata kita buat memandang Al-Quran. Biar seain sabanari, mumpung masih melek, sebelum dibikin buta sama Allah. Orang yang ada di tanah kusir nangis, pengen balik ke dunia, melek lagi, pengen lihat Al-Quran. Lah kita mata masih melek, masa kita kagak izinin? Berat banget lihat Quran. Apakah dosa lebih berharga di mata kita dibanding nikmat yang Allah berikan? Ada apa dengan jiwa kita dengan Allah? Mau kemana hidup kita? Kalau kita nggak mau ibadah, sifat kidam melahirkan kesyukuran kepada kita. Terima kasih sama Allah. Jangan kita nggak ibadah, jangan kita nyari duit siang malam. Anak kita nggak sholat diem saja, bini kita nggak sholat diem aja. Ini orang tua yang kurang ajar sama Allah. Dia lebih senang ngasih makan orang yang bakal masuk neraka. Ingetin dia. Jangan kita doang yang ngaji, anak kita juga tuntun untuk ngaji. Masa kita jadi orang tua yang jahat banget? Ke mall diajak tuh anak, ke Ragunan diajak, ke Bali diajak, ke Anyer diajak, ke majelis taklim enggak pernah diajak. Orang tua paling jahatnya orang tua di mata Allah kelak di akhirat model kayak begitu. Masa dunia doang yang dia pikirin, akhirat anaknya enggak dipikirin. Orang tua model apa yang kayak begini? Tidak mengerti sifat kidam. Merenung malam hari ini, Allah bersifat kidam. Mau dibawa kemana hidup ini kalau tidak mau balik sama Allah subhanahu wa ta'ala? Saudara, ayo kita balik sama Allah. Ya Rob, saya ini hamba yang lemah, anak-anak saya jauh darimu. Balikin ya Rob, balikin ya Rob. Engkau yang bisa balikin. Mau kemana kita hidup kalau nggak mau balik sama Allah? Allah baik banget sama kita. Nggak ada yang paling baik sama kita selain Allah. Kalau Allah mau kita dikasih buta matanya, kalau Allah mau kaki kita dikasih semper, setruk. Tapi Allah enggak. Kali ini hambaku mau ibadah kepadaku, ku beri dia kesempatan hidup, kali ada dia bertaubat. Mau kemana kita hidup kalau nggak mau balik sama Allah? Mau ngapain? Kidam akan melahirkan cahaya kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita kalah dengan anjing. Anjing aja mengerti terima kasih. Masa kita yang dikasih akal enggak mau berterima kasih sama Allah? Ayo kita balik sama Allah. Mau ngapain hidup? Ujungnya kita bakalan mati. Mau kemana kita hidup? Mau dibiarin anak mantu kita enggak mau ibadah, terserah dia. Pikirin, jangan tanah doang yang kita kasih, kontrakan anak kita kasih, tapi akhiratnya juga kudu kita pikirin buat anak-anak kita. Ini penting. Ajarin dia untuk balik sama Allah. Mau kemana kita hidup? Bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan kerugian. Mari di sisa tenaga kita, di sisa kemampuan kita, gunakan buat balik sama Allah. Kalaupun sekarang kita sakit, jangan kita tinggalkan ibadah. Bila ada orang komentar kasihan tuh orang sakit, bilang saya sehat. Dulu waktu sehat kelihatannya doang, tapi kalau ada keluyur enggak mau ibadah, sebetulnya jiwanya sakit. Sekarang alhamdulillah jiwa saya sehat, walaupun sakit badannya, saya pakai buat ibadah. Dulu duit saya banyak, tapi saya gunakan buat yang agak manfaat. Sebetulnya saya miskin, berlapiskan berlimpahan rezeki. Sekarang dengan duit yang ada dari pensiunan yang ada kotak amal Jumat saya isi buat menggantiin yang dulu sia-sia, yang kurang banyak manfaat, buat hal yang sia-sia. Mau kemana kita hidup kalau kita nggak mau balik sama Allah subhanahu wa ta'ala? Mau kemana kita? Badan udah loyo, dikit-dikit batuk, dikit-dikit sakit, dikit-dikit masuk angin. Kalau kita nggak balik sama Allah, mau kemana kita hidup? Kita hamba yang tidak mengerti, hamba yang linglung. Balik kita sama Allah. Tangisi lewat pintu Rasulullah. Banyakin baca sholawat.
Banyakin baca salawat. Kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali walil khandaq waftah lana walil muslimin min khairi kulli mughlaq. Tuhan, kebaikan-kebaikan masih terkunci, tolong dibuka Tuhan, biar saya melek mengerti jadi hamba-Mu ya. Mengerti menjadi hamba. Engkau bersifat kidam, saya kudus, saya baru, saya harus berterima kasih kepadamu. Tanamkan di hati kami kesyukuran atas nikmat-Mu ya Rabb. Begitulah kita harusnya. Dan inilah pentingnya kita ngaji tauhid. Biar kita melek. Gampang sholat montar, habis tauhid dulu. Nanti udah ngaji tauhid bakal mengerti sholat itu adalah kenikmatan. Karena di dalamnya ada wujud kesyukuran. Ngaji adalah kenikmatan karena di dalamnya adalah wujud kesyukuran kepada Allah. Dan kita yakini Allah dari dulu sudah ada dan kita tidak ada. Kalau kita dulunya nggak ada, baru kemudian ada, kita pernah ngalamin tidak ada, dan bakalan ngalamin tidak ada. Sementara Allah adanya tidak berpermulaan, nanti bakal adanya tidak berakhiran. Dan malam hari ini kita baru ngaji kidam. Karena itu mari saudara munculkan cahaya kidam sebagai wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemampuan yang tersisa. Moga-moga aja dengan itu Allah tutup akhirat kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah tutup akhirat kita dengan husnul khatimah. Mari umur yang tersisa ini kita gunakan buat dekat sama Allah. Bersolawat sama Rasulullah. Sebab bagi orang yang dulu enggak tahajud, dulu enggak rajin puasa, tidak ada ibadah yang tertinggi selain baca solawat. Baca solawat. Biar mudah baca solawat, banyakin istighfar, taubat sama Allah, banyak nikmat yang kita gunakan sia-sia. Dulu kita punya mata melek, kurang lihat Quran, lamur enggak apa-apa. Udah lihat aja Quran, lihatnya doang dapat ganjaran, walaupun enggak bisa baca, enggak apa-apa. Karena ini penting, mumpung mata masih diizinkan melek, pandang tuh Al-Quran. Pandang doang, gak apa-apa, gak baca. Karena memandangnya ibadah, apatah lagi baca, double ibadah. Mau kemana hidup kita? Toh ujungnya kita bakalan mati. Siapa yang mau nolongin kita? Anak kita? Belum tentu. Bini kita? Belum tentu. Yang bisa nolongin kita adalah kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik, buat Anda juga. Wa in asatum falah, Anda tidak mau ibadah, kerugian buat Anda juga. Maka mumpung masih hidup, mau kemana kita hidup tujuannya? Kalau nggak mau dekat dengan Allah, ngaji kidam menghantarkan kita menjadi hamba yang mengerti bersyukur. Kita harus memandang dunia hal biasa. Jangan dunia luar biasa. Yang luar biasa adalah Allah yang punya dunia. Bergantung sama Allah. Jangan tujuan hidup dunia. Wong ada di dunia, kok tujuannya dunia. Rugi. Di dunia tujuannya Allah. Supaya selamat nanti di akhirat. Dan ini adalah salah satu makna dari ngaji malam hari ini. Tentang sifat kidamnya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan kepada kita bersama, sehingga kehidupan kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin.